Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Minggu, pekan biasa yang ke-15. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan. Mohon berkat untuk Mama Matilda Anggraini dan Ibu Oni sekeluarga, juga untuk adik Kristianus Nurgianto Primus Toto, Evodius Marianto Toto yang lagi siap untuk menghadapi ujian skripsinya. Semoga dia bisa menjalankannya dengan baik. Adik Mariano Octavianus Adrianto Toto yang lagi menyiapkan ujian semester. Adik Antonius Mario Yulianto Toto yang merayakan ulang tahunnya tanggal 5 Juli beberapa hari lalu dan baru dirayakan, diingat dalam doa pada hari ini. Semoga dia pun selalu siap untuk mengikuti sekolah selanjutnya ke perguruan tinggi, dan juga mohon berkat untuk keluarga. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, Ibu Ignacia Maringka, Mama Maria Winata, dan juga untuk Pak Yap Liongji, Siane Beni Jeffrey Stephen Jemri, Kaileo Wanda Reza, Ibu Tanti, Om Petrus Ampat, dan adik Bapak Jo. Kita berdoa untuk para penderma kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Kita juga berdoa untuk mereka merayakan ulang tahun. Ini saudara-saudari dari Frater Rengga, Matur Bongs yang ada di sebelah kiri saya, Saudari Yuni Jamlean. Berdoa untuk orang tua dari Frater Nadi yang di belakang saya. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka berkat dan kesehatan jiwa raga. Juga kita berdoa untuk yang meninggal dunia. Saya ingat kakak saya yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, sudah meninggal dunia. Semoga Tuhan senantiasa memberi dia istirahat yang kekal, dan semoga selalu menjadi pendoa bagi keluarga, bagi kami semua yang masih hidup di dunia ini. Juga untuk Pak Sutris Wianto yang sudah meninggal dunia, semoga Tuhan senantiasa memberi dia istirahat yang kekal. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Kita semua oleh sakramen permandian, kita mendapat tugas dan kewajiban untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan pewartaan kita bukan bersifat paksaan atau bersifat merayu, tetapi pewartaan berdasarkan kesaksian hidup kita sendiri. Dan semoga pewartaan kita selalu mendatangkan kesejukan dan rasa damai oleh mereka-mereka yang mendengarkannya. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Praha Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi pada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami semua yang menamakan diri orang Kristen menjauhkan segalanya yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Kristen sejati. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada pagi ini. Semoga doa-doa kami berkenan kepadamu, dan Engkau boleh membalasnya dengan berkat untuk kami semua. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel ada tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dan dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu." Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa,
dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkan-Nya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat
dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Perbuatan kita harus selalu berwujud suatu undangan bebas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, betapa sering orang mengajak orang lain untuk mengikuti iman mereka dengan segala macam cara. Ada yang merayu, ada yang memberi sesuatu, ada menawarkan hal-hal yang lain, menyekolahkan anak atau macam-macam. Nah, sesungguhnya cara-cara model itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Kristus. Kristus menghendaki agar di saat kita mewartakan, kita menunjukkan kesaksian hidup. Bagaimana firman Tuhan itu sudah menjadi sesuatu yang sesuatu yang baik untuk kita. Tidak perlu menjanjikan macam-macam yang muluk-muluk. Yesus dalam Injil, kita tahu bagaimana dia mewartakan sesuatu apa adanya. Tidak menjanjikan yang muluk-muluk bagi para pengikut atau bagi para pendengar. Tetapi dia memberi kebebasan kepada orang yang mendengarkan untuk memilih, mewartakan apa adanya. Salah satu contoh, Yesus katakan, siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan mengikuti aku. Atau dia katakan, siapa yang mau mengikuti aku, dia harus bersedia memikul salibnya. Itu berarti Yesus memberi satu tantangan kepada mereka yang mau mengikutinya. Dan mereka harus memilih, entah mau mengikutinya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, atau tidak mau mengikutinya. Jadi kebebasan ada pada mereka yang mendengarkan. Dan hari ini kita mendengar bagaimana dia mengutus para rasulnya, mengutus mereka berdua-dua. Dan dia malah melarang mereka, jangan bawa ini dan jangan bawa itu. Cukup satu sendal dan satu baju, tidak perlu dua. Dan mengapa dia melarang mereka jangan bawa makanan, jangan bawa roti? Dia sengaja melarang mereka agar mereka selalu fokus pada dia dan selalu kembali kepada dia. Kalau seandainya mereka lapar, mereka kembali kepada dia. Dan dia sudah pasti selalu menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Jadi Yesus sengaja melarang mereka supaya jangan bawa macam-macam, agar mereka tetap fokus pada apa yang mereka kerjakan dan selalu merasa bergantung kepada Tuhan. Karena Yesus juga tahu apa kebutuhan manusia. Pasti ada orang yang berkata, bagaimana dia memberi makanan kepada mereka-mereka yang bekerja untuk dia. Tuhan pasti punya caranya. Dia adalah Tuhan. Pasti dia akan menggerakkan hati mereka, orang-orang yang mendengar pewartaan dari para rasul, atau orang yang menerima mereka
pasti mereka akan menyiapkan apa yang perlu untuk para pewarta. Dan para pewarta selalu mendapat berkat dari Tuhan. Dan siapa yang menerima para pewarta, pasti mereka juga akan mendapat berkat. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, berkat sakramen permandian, kita sudah ditugaskan oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan-Nya. Mewartakan yang pertama-tama dengan kesaksian hidup kita, kerendahan hati, iman, dan merasa bergantung kepada Tuhan. Itu yang sangat penting untuk kita. Bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan, dan sikap rendah hati, dan bagaimana iman kita yang sudah diwujudkan dalam perbuatan. Kita berdoa supaya kita senantiasa tekun dalam iman dan selalu merasa bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang sudah diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita mengakui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Oleh karena Yesus mampu ikut mengalami kelemahan kita, maka dengan perantarannya kita dapat berpaling kepada Bapa di surga dan berdoa. Bagi para imam, semoga Allah Bapa memberkati imam-imamnya agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi kegembiraan orang banyak. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa mendampingi kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sakit hati, cacat, dan lemah mental, semoga Allah Bapa memelihara saudara-saudara kita yang sakit, cacat, dan lemah mental, sehingga mereka merasa terhibur, dan semoga kehadiran mereka merupakan tantangan bagi kita untuk berani berkorban dan penuh kesabaran. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Bapa memberkati kita agar mampu menunaikan tugas dengan iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan kemuliaan-Nya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah intensi kami hari ini. Ada yang sudah didoakan, ada yang sudah dibacakan sebelum misa ini. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Karena itu kami kembali kepadamu. Jamahlah mereka yang sakit, ya Tuhan. Secara khusus mereka-mereka yang kena virus corona, dan juga bagi mereka yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun kematian. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran, ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, berilah istirahat kekal pada mereka semua.
dan semoga mereka juga menjadi pendoa untuk kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah melimpah. Kami ini putra dan putri-Mu, umat kesayangan-Mu di dunia. Maka kabulkanlah permohonan kami dan buatlah kami bergembira dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami kekuatan bagi perjalanan hidup kami dalam roti dan anggur ini, dan semoga kami dapat selalu merasa lega dan aman di samping-Mu, Allah dan Bapa kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat kami, yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama.
Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami pada misa ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami di mana saja mereka berada, secara khusus orang tua dari para nofis kami. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, baik mereka yang sudah kami bacakan nama-namanya, maupun begitu banyak teman di luar sana yang begitu banyak yang sakit, secara khusus di saat COVID ini. Semoga zamanmu mendatangkan kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan bagi mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Joseph Butz dari Amerika, Bruder Patroclus Paul dari Jerman, Pater Bernhard Otte dari Central Eropa, Pater Frederick Dattler dari Brasil, Pater Vicente Kainer dari Argentina, Pater Marianus Petu dari Timor, Pater Ewald Manderuka dari Polandia, saudara-saudari kami SSPS, Suster Gabrielina dari Argentina, Suster Carolina dari Brasil, SSPS AP, Sister Maria Deparatrix
dari Punta Groza. Dan juga kakak kandung saya, Fredrik Sudihamin, Pak Sutris Wianto, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya baik secara rohani maupun secara jasmani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menuntun kami di jalan menuju keselamatan kami, ialah Yesus saudara kami. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan dewasa ini mengucapkan sabdanya, agar tercapailah perbaikan dan kerukunan di antara manusia dan para bangsa. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Untuk mereka yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka. Dan untuk para penderma kami, berkatilah segala kebaikan hati mereka ya Tuhan. Dan untuk mereka yang sangat membutuhkan berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu ke atas mereka, dan tuntunlah mereka, semoga mereka selalu mengalami kasih-Mu, dan selalu memperoleh kesuksesan dalam hidup. Dan berilah istirahat yang kekal bagi mereka yang meninggal dunia, secara khusus mereka yang kami doakan pada misa ini, dan juga didoakan oleh mereka-mereka yang bersama kami mendoakan mereka pada misa ini. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.